Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Mei 2024. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Taurus dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi mari lihat di sini tuh kayak ada kemungkinan Taurusnya desperate gitu ya. Bisa di sini tuh Taurus seperti sudah patah arang, sudah patah semangat gitu ya. Sudah seperti orang yang ini terutama kalau hubungannya sudah lama ya. Hubungannya sudah lama atau hubungan ini tuh statusnya sudah dalam pernikahan ya. Jadi seperti yang ada dirasa Taurus, kesia-siaan dari apa yang dia lakukan, dari caranya dia bertahan sampai sekian lama dalam hubungan ini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian terutama belakangan hari membuat Taurus mengalami perasaan sedih, perasaannya tadi sia-sia gitu ya, perasaan-perasaan kecewa gitu ya. Nah, dan di situ tuh bukan hanya mengalami perasaan-perasaan yang tidak delisius seperti itu. Mari lihat Taurus juga di sini kayak berusaha untuk bangkit ya, berusaha untuk keluar dari keadaan walaupun mungkin usaha itu tuh masih belum lagi mendapatkan hasilnya. Jadi gini, sedih ya, aku nggak mau lagi sedih-sedih nih. Nah, niatan untuk tidak bersedih ada, tapi rasa sedih itu tuh masih bolak-balik datang menghinggapi batinnya Taurus gitu ya. Tapi ya setidaknya sudah ada langkah-langkah yang direncanakan oleh Taurus, atau minimal langkah perencanaannya belum ada tapi setidaknya udah mengerti nih, aku nggak boleh nih terjebak dalam kesedihan terus menerus, aku nggak boleh nih terjebak dalam kekecewaan gitu ya, aku nggak bisa nih hanya mengalami sesuatu yang aku anggap derita gitu ya, nggak boleh nih, nggak boleh. Nah itu ya, kalau ceritanya hubungan ini tuh sudah lama atau sudah ada statusnya, status jelas yaitu pernikahan. Tapi kalau ini modelnya masih pacar-pacaran, apalagi pacar-pacarannya masih seumur jagung ya. Saya rasa di situ tuh Taurus bisa menjadikan seseorang ini sebagai cara untuk merilis kecewa akan cinta di masa lalu gitu ya. Jadi ibaratnya di mata Taurus jangan-jangan seseorang ini tuh adalah dokter cinta, gitu ya, dokter cinta. Jadi seperti ini adalah pengobat hatinya Taurus gitu ya, kalau ini masih seumur jagung ceritanya. Namun walaupun begitu, saya rasa untuk kayak menikmati kehadiran si seseorang ini, ya dia mau, tapi jika untuk berinvestasi pada relationship ini, karena ceritanya masih seumur jagung, saya rasa Taurus nggak akan mau, gitu ya. Saya rasa Taurus di situ tuh nggak akan mau. Mungkin Taurus tuh melihat dia ya masih tadi sebatas seseorang yang datang untuk mewarnai, syukur-syukur bisa membantu dia keluar dari patah hati yang kemarin gitu ya. Atau barangkali bukan ceritanya patah hati, tapi mungkin Taurus ini belakangan hari kayak ngalami loneliness gitu ya, mengalami kehampaan hidup gitu ya, mengalami rasa sendiri, sepi gitu ya.
dan itu tuh cukup menyiksa batinnya Taurus gitu. Nah, ketika dia bertemu dengan seseorang ini, minimal di sana tuh rasa-rasa yang tadi Mari sampaikan, loneliness, kesepian, ini tuh bisa terbunuh gitu ya. Bisa berkurang minimal gitu ya. Nah, di sana. Tapi ya lagi-lagi, katakanlah kalau mau untuk tancap gas, kalau mau untuk buru-buru serius, ngasih ini ngasih itu, berkorban ini itu, berinvestasi ini itu, Mari rasa sampai sekarang Taurusnya itu tuh kayaknya masih belum mau gitu ya. Seseorang ini tuh datang hanya sebagai sebatas penghibur saja, penghibur gratisan gitu ya, penghibur gratisan, atau kalaupun ada di sana usahanya Taurus, itu tuh hanya usaha pantas-pantasan aja lah, traktir makan misalnya, kan wajar-wajar gitu ya, saling bertukar kabar gitu ya, ya wajar-wajar lah, yang wajar-wajar mau dia lakuin. Tapi kalau memperlakukan seseorang ini seperti seseorang yang akan digarap sebagai pasangan, membangun sebuah relationship yang pacaran kah namanya gitu ya, atau pernikahan kah namanya, Mari rasa Taurus ini tuh nampak-nampaknya masih belum mau deh gitu ya, masih belum mau. Itu dia kalau masih PDKT. Nah, kalau yang udah panjang ini nanti yang ketemu dengan kecewa, ketemu dengan sakit hati gitu ya. Jadi mesti ada usaha Taurus di situ tuh yang dia rasa harus dia lakukan di 1 hingga 7 agar mengeluarkan dia dari situasi yang sangat-sangat tidak enak ini gitu. Mungkin nanti Taurus bisa kayak sadar ya, kok aku semakin lama dengan orang ini semakin banyak ekspektasinya ya, dan semakin banyak ekspektasinya semakin kayak ketemu sama fakta kenyataan yang jauh banget dari ekspektasi ini. Punya ekspektasi 5, tapi kok yang terjadi tuh hanya 1 ya. Nah, dan itu tuh bikin Taurus tuh kecewa gitu. Nah, dari sana nanti dia akhirnya bisa bilang, aku nggak boleh berekspektasi lagi pada orang ini. Atau sekalian saja ini bisa ya, nanti Taurusnya berpikir, sekalian aja, udahlah nggak bisa berekspektasi, tinggalin aja ini orang. Buang aja dia. Gitu ya. Soalnya jangankan mimpi manis yang bisa terwujud nyata, enggak gelisah, enggak cemas, enggak marah, enggak sedih saja sulit untuk didapat, sulit untuk dialami, ya udah buang aja. Jadi kayak seseorang ini bisa dianggap oleh Taurus tidak berfungsi mensupport ya, ndak usahlah mensupport rasa bahagia ya, mensupport rasa tenang saja ndak bisa gitu ya. Masukin aja nih ke tong sampah gitu ya, dikembalikan sajalah dia pada halayak ramai gitu ya. Kubebaskan sajalah diriku dari ikatan hubungan ini. Gitu nanti tuh prinsipnya Taurus di situ. Jadi kayak intinya Taurus mau merdeka, mau bebas dari rasa sedih gitu aja ya. Mau bebas, mau merdeka dari rasa sedih. Kemudian di situ tuh belum mau berinvestasi pada hubungan atau sudah tidak lagi mau berinvestasi dalam hubungan gitu ya. Ya, jadi di sini tuh kayak lebih ingin ringan ya modelnya Taurus. Aku ingin lebih ringan ngejalani hidupku dengan cara nggak usah dulu neko-neko dengan dia, atau dengan cara ya mengeliminasi ekspektasi, atau sekalian orang-orangnya dieliminasi dari hidupnya. Nah gitu ya, nanti Taurus
melihat relationship dengan si pasangannya ini. Sementara memang kalau Mari tangkap si pasangan, mungkin si pasangannya ini tuh ceritanya dia kayak lebih, ya udah pokoknya dijalani aja hubungan dengan Taurus ini gitu ya. Kalau Taurus ya kayak gitu ya, dijalani sajalah hubungan ini dengan sebaik mungkin. Ini tuh ada ya, Mari tangkep Taurusnya kayaknya senang sama orang yang terlibat dalam satu proyek bisnis kah, proyek pekerjaan kah. Ini tuh bisa resign ya, Taurusnya minta resign dari pekerjaan itu, minta resign dari memutuskan untuk tidak menindaklanjuti bisnis gitu ya, karena berusaha menghindar dari rasa kecewa karena ada kemungkinan ditolak sama si pasangan gitu ya, tidak dibalas cintanya oleh si pasangan. Jadi ini tuh Taurus kayaknya milih pergi nih, milih mundur ini gitu ya. Oke, baik. Nah, sementara si pasangan ini sendiri maunya dia, ayolah kita tetap berinteraksi Taurus gitu ya. Ayolah kita yang nggak usah ada ceritanya putus lah, nggak pula ada ceritanya, atau jangan pula ada ceritanya. Intinya gini, nggak usah ruwet lah kamu Taurus gitu. Kamu nggak usah ruwet sama aku, kamu nggak usah ribet ngejalanin hubungan dengan aku gitu ya. Jadi di sini tuh kayak pasangannya Taurus seperti orang yang pada rasanya tuh nggak mau mengikat dan juga tidak mau terikat gitu ya. Dan mungkin itu tuh satu tantangan, satu hal yang tidak bisa diterima ya sama Taurus juga bisa ya. Jadi dia ini tuh seperti orang yang punya pandangan berbeda tentang apa itu relationship gitu ya, sama Taurus. Jadi di sini tuh apa itu sebuah hubungan, ini sangat bertolak belakang ini antara dia dengan Taurus gitu. Ketika Taurusnya menginginkan kesungguh-sungguhan ya, statusnya jelas misalnya gitu ya, cara menjalaninya dengan cara konvensional. Nah, sementara si pasangannya Taurus ini bisa kayak kejelasan itu adalah kebebasan. Dan jangan pakai gaya-gaya konvensional, harusnya pakai gaya-gaya liberal, modern, gaya-gaya western. Ya, mungkin kayak gitu. Ya kita bersama aktivitasnya layaknya aktivitas orang yang sedang berasmara, tapi aku, ya kamu gitu. Tapi ketika kita berjumpa, ayo kita berinteraksi dengan baik. Lepas dari itu ya sudah gitu ya, nggak usah di saat kita tidak lagi bersama ya kamu pikirkan hidupnya kamu, jalani hidupnya kamu dengan caranya kamu. Aku juga demikian gitu ya. Aku jangan dibatas-batasi, aku jangan dilarang-larang, jangan tuntut status dari aku, jangan tuntut kesetiaan, jangan tuntut ada kewajiban dari aku gitu. Nah, di situ ya. Jadi ini ada beberapa soalnya bukan fobia dengan komitmen, tapi mungkin ya begitulah. Jangan-jangan ini tuh Taurus lagi pacaran sama bule kah gitu ya, jangan-jangan ini ya. Ya begitulah cara pandangnya dia tentang sebuah hubungan gitu. Hubungan itu tuh tidak usah dikomitmenin, tapi dijalani sajalah se-enjoy mungkin, seasik mungkin kayak gitu ya. Tak ada pembatasan, terutama dirinya dia tuh jangan pernah dibatas-batasi gitu ya.
Jangan pernah dilarang-larang atau jangan pernah disuruh-suruh. Jangan ada kemestian. Mesti beginilah, Neven 3 kali 1 hari udah kayak minum obat. Mesti ini tanggung jawabnya adalah menafkahi misalnya ya. Bersihin rumah, mengasuh anak atau apapun itu gitu ya. Ya mungkin juga maunya dia yang nggak usah punya anak gitu ya. Ayo kita jalani hubungan ini seperti tetap pacar-pacaran aja, free child ya, child free atau apa sih itu bahasanya, kayak gitu ya. Sementara mungkin Taurusnya ya mau dengan cara konvensional, mau dengan cara rata-ratanya orang Asia seperti apa, terutama orang Indonesia ya. Jadi ada bertolak belakang di situ. Ekspektasinya Taurus dan juga ada usaha-usahanya Taurus dengan niat untuk mendapatkan hasil seperti ini seperti itu, tapi ternyata yang diajak atau yang digarap ini tuh punya gambaran hidup yang berbeda, sehingga itu bisa bikin Taurusnya agaknya kecewa gitu ya. Jadi di sini tuh mari tangkap sebenarnya si pasangannya Taurus ini ya tadi ya, ayo kita bersama tapi kita sekaligus tidak bersama. Piye itu? Ayo kita bersama tapi sekaligus kita tidak bersama. Ayo kita bersama tapi jangan ada komitmen. Gitu ya. Nah kalau ditanya, Cici, apa ini tuh si pasangannya Taurus cinta sama Taurus? Saya rasa kalau untuk cinta asmara tidak ya. Tapi kayak ngerasa ada kesesuaian dengan Taurus, iya ada. Lebih jauh dari itu, rasa-rasanya mari tidak. Jadi Taurus ini tuh kalau dilihat-lihat, ini tuh ada di kepalanya dia, tapi tidak dalam hatinya. Gitu ya, suka, senang, ngerasa cocok, ngerasa serasi secara logika dengan Taurus ada. Ya, pertimbangan-pertimbangan pemikiran tuh ada. Tapi apakah Taurus ini sudah mampu untuk menggerakkan tumbuhnya rasa sayang, tumbuhnya rasa cinta di dalam batin si pasangan untuk dia? Mari rasa itu ceritanya masih belum. Gitu ya. Jadi nggak usah heran kalau misalnya Taurus itu tuh tak pernah mendengar kata I love you dari dia. Atau nggak usah heran kalau misalnya seseorang ini tuh tak kunjung mau melamar atau selalu menolak dilamar. Gitu ya. Atau bisa saja Taurus itu tuh tidak pernah mendengar aku kangen sama kamu. Ya karena memang belum ada gerakan dari dalam jiwanya dia untuk Taurus ke arah cinta-cintaan itu gitu. Nah kemudian kalau ini ceritanya masih PDKT, saya rasa ya PDKT ini tuh tidak terlalu interest ya. Si pasangannya ini tuh kalau untuk PDKT tidak terlalu interest gitu. Tidak terlalu, mungkin dia hanya melihat Taurus ini tuh hanya sebagai seseorang yang dikenal, seseorang yang ya pantas diperlakukan dengan baik sebagai manusia, tapi hanya sebatas di situ. Ini tuh bisa kayak cinta satu malam saja untuk beberapa. Ada kemungkinan nanti terjadi cinta satu malam antara Taurus dengan seseorang yang sedang dia PDKT-in atau yang terlihat seolah-olah mem-PDKT-in dia. Tapi cinta satu malam ini tuh ya namanya cinta satu malam ya. Nggak boleh diharapkan cinta satu malam menjadi cinta yang bermalam-malam gitu ya. Nggak bisa ya, soalnya seseorang ini tuh akan bisa membuat Taurus tuh kecewa kalau berharap yang macam-macam, berharap yang lebih-lebih gitu ya.
bertemu, beraktivitas bersama, hahaha, hihi, senang-senang, berkeringat bersama, ya sudah gitu aja. Nggak usah lebih-lebih gitu ya. Mungkin dia akan mencoba untuk mengakses, nggak tahu kapan lagi dia mengakses, tapi aksesannya dia itu tuh belum lagi bisa dianggap sebagai gambaran bahwa dia telah interest membangun satu relationship yang lebih jelas dengan Taurus gitu ya. Ya baik. Dalamlah bacaan ini hadir energi dari Taurus sendiri, Libra sendiri hadir. Kemudian di situ ada hadir energi Virgo, energi dari Scorpio, Pisces ada di sana, Capricorn hadir, Gemini hadir, Pisces, Cancer hadir di sana ya. Oke baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.